Hah? 17. Loh, aku takok kok. Nek aku nawari ya beda nek nawari. Nah, aku nawari tanggal 29. Ah. Nek bayi ben home ya santai-santai saja ya. Liane nangis. Tanggal 20 ya. Luwih 5 dina atau 6 dina. Nek biasanya tanggal selawe. Nek pengen luwih cepet ya ora apa-apa, tanggal selawe misale tanggal 23 tambah 2 dina kan ya ora masalah. Aku iku kurang apa apike nawari ya sing apik ae. Bayi dikebut nek ngono. Wa haka bismillahirrahmanirrahim qala Allah qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitana min ya rabbil alamin. Wa haka la nyeritana sapa Yafi'i Imam Yafi'i anal imamah temene imam rupane Ahmad bin Hambalin Ahmad bin Hambal qol dawuh kala iku dawuh sapa Ahmad bin Hambal ra'aitu rabbal izzah lho iki yang pernah sering saya sampaikan. Ra'aitu pernah mimpi sapa ingsun Rabbul Izzati ing pangeran kang maha agung fi manami ing dalem turu ingsun. Ya Rabbi bima taqarraba ilaikal mutaqarribun qala bi kalami. Ya Rabbi do pengan ingsun. Bima kelawan apa taqarraba markake ilaika maring panjenengan al mutaqarribuna sapa wong kang parek. Wong sing parek. Kala dawuh sapa Allah Rabbul Izzah bikalami kelawan kalam ingsun. Fakultu mau ngucap ingsun bifahmin au bighairi fahmin. Mongko takon ingsun bifahmin kelawan paham au bighairi fahmin utawa mboten paham. Kala bifahmin au bighairi fahmin. Ngucap kala jawab sapa Allah bifahmin kan faham au bighairi fahmin utawa kelawan tanpa paham. Jadi Imam Yafi'i pernah meriwayatkan cerita dari Imam Ahmad bin Hambal selaku orang yang pernah bermimpi kepada Allah. Realnya, detailnya cerita ini adalah Imam Ahmad bin Hambal mimpi berapa kali? 99 kali tanpa dialog. Dialog yang seperti ini, percakapan ini adalah mimpi ke-100. Jadi mimpi yang ke-100-nya mimpi 99 kali itu beliau ra'a fil manami Rabbul Izzah. Beliau yang mimpi ketemu Allah, tapi tanpa dialog. Wallahu alam seperti apa bentuknya wallahu alam. Ya. Saking akhirnya bontah penasaran gimana ke-100-nya beliau baru bertanya. Riwayatnya teksnya ada yang ya Rabbi bima taqarraba ilaikal mutaqarribun, ada yang dengan teks mal amal yuqarribuni ilaik. Yang teks ini adalah bima taqarraba ilaika, dengan amal apa yang bisa mendekatkan hamba-hambamu ya Allah. Yang teks lain, redaksi lain, mal amal yuqarribuni ilaik. Amal apa yang bisa mendekatkanku kepada Engkau ya Allah? Jawabannya bikalami. Ada yang riwayat lain tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an. Wa illam afham wa illam tafham. Saja enggak paham, senajan enggak paham. Jadi enggak paham saja itu apa? Sudah sebagai jalan paling cepat untuk mendekat kepada Allah. Apa rahasianya Al-Quran itu sebagai alternatif paling cepat dekat kepada Allah? Satu, karena di kalamnya Allah. Umpamanya sampean contoh kecil lah. Sampean nulis satu hal. Saya gampang, gawe status. Ya. Gawe statusnya sampean ku diwaca nih wong terus. Ada seseorang yang membaca terus. Mbak, sampean statusnya hari ini tuh gini. Kok hafal? Kira-kira sampean respect gak ambekan sing maca? Iku Mbak Maya, sampean seneng status sampean sing diingi. Hari pertama puasa lancar, hari kedua ngaji lancar gini. Sampai hafal, sampai benar-benar memperhatikan status. Kira-kira dengan orang pembaca status piye? Ih, bocah kok sampai ndeloki barang. Lha emang dipasang lagi status ben ndelok wong, mosok gak ndelok wong. Sampai apal, sampai
izin share, izin apa segala macam kan biasa ngono. Berarti kalau kita sebagai manusia saja, tulisan kita dibaca oleh orang lain, syukur-syukur diamalkan orang lain. Jangan lupa malam ini ya sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Jangan lupa ya salat witir walaupun 3 rakaat. Syukur-syukur bisa 9 rakaat. Adalah nusakan Mbak, terima kasih sudah diingatkan saya sampai alhamdulillah sampai sekarang sudah witir setiap malam 11 rakaat. Sampai kadang kelewatan sampai subuh. Dan alhamdulillah Mbak, bahkan alhamdulillah Mbak, makasih Mbak, saya udah diingatkan kalau sholat subuh terus sampai kadang jam 80 masih pakai gini sholatnya. Jam 8 saduha ben ngene. Kodok subuh jenenge. Sampai apa? Tulisannya itu dibaca dan apalagi diamalkan. Bagaimana senangnya kita sebagai penulis. Itu gambaran kecil sedikit, sangat kecil. Jika itu yang kita baca adalah kalamnya Allah, yaitu ngendikannya Allah, syukur-syukur sedikit demi sedikit kita amalkan apa yang ada di kalamnya Allah, betapa cintanya Allah, betapa enggak dekatnya Allah dengan kita. Ya toh? Sementara tiap harinya kita dialog, misalkan ngomong, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita meyakini Allah itu Sami'un basir, Sami'un alim. Yang kita sampaikan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar, Allah melihat. Sama ketika contoh kecilnya biar mudah dipahami adalah ketika sampean nulis terus baru ngomong, "Mbak Ella aku suweneng mbekan storymu sing wingi Mbak Ella." Nek adu males ning omah iku biasa ngaji mangkat alga. Ya alhamdulillah iso mangkat. Umpamane ngono. Umpamane ngono Mbak Ella ya umpamane. Ngono sing liyane ngono. Mbak Boy aku seneng Mbak storymu sendiri tulisanmu ngene. Apa yang dipikirkan kalian? Wah, sampai seperhatian ini dengan tulisanku. Ya ta? Sampai sedekat ini dengan mengenal tulisannya, mengenal karakternya. Kita mengenal kalamnya Allah, berarti kita mencoba mengenal karakternya Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah lebih dalam. Bagaimana mungkin Allah tidak semakin dekat dengan kita? Itu analisanya kenapa tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah alternatif paling baik, alternatif paling cepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kita yang ngajinya masih terbata-bata? Sering tak ulangi, ngajinya masih terbata-bata, masih angel, masih alot, masih suka salah. Itu ganjarannya double. Ya, ganjarannya double. Tapi nek lancar juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Sing ngajine angel-angel, gak usah cilik hati karena mempunyai pahala yang double. Yang ngajinya luancir, hampir gak ada lampu merah, gak ada jenggelingan. Itu ma'asafaratil kiramil bararah. Artinya dia bareng para safaratil kiram, malaikat-malaikat yang mulia. Jadi semuanya punya spesial di Al-Quran. Makanya pokoknya apa? Terus pokoknya kita itu jangan kasih kamus yang sifatnya tanpa waktu dengan Al-Quran. Tapi buatlah kamu sendiri tiada waktu tanpa Al-Quran. Entah itu seharinya itu 1 halaman, entah itu 2 halaman. Alhamdulillah mampunya sampai seperempat. Alhamdulillah continue berterusan berkelanjutan. Bahasanya santri apa? Istiqomah. Abud nih istiqomah kedengarannya berkelanjutan. Nanti apa? Itu adalah cara terbaik taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak pokoknya. Faham gak faham itu paling dekat. Sampean lagi maca sing gak paham lah iku bayangno to, lagi gak paham wae diganjar pangeran. Gimana dengan ketika paham? Nanti setiap kali ketemu di asraru awakhir ayatul Quran, rahasia-rahasia di balik akhirnya Al-Quran, nanti akan semakin mau mendekat ya, promosi biar semakin cinta dengan Al-Quran. Nanti kalau semakin kalian sudah mau mendekat Al-Quran, nanti dibukakan dengan rahasia di balik akhir ayat Al-Quran. Wah, tambah isinya istilah anak sekarang itu excited. Aku speechless.
Anak gaul sekarang itu apa? Speechless. Karena dilihatkan apa? Rahasia akhir Al-Qur'an. Allah itu akan memperlihatkan karakternya kepada kita. Mau yang urusan akhirat, Allah pasti akan mengenalkan seperti apa Allah kepada kita. Urusan duniawi, Allah akan mengenalkan siapa Allah kepada kita. Urusan akhir, urusan yang sifatnya urusan weteng tok, urusan mangan tok wis koyo intine mangan tok, enggak ada urusan liane. Allah juga akan mengenalkan hal yang sifatnya Allah itu seperti apa. Coba tilik-tilik setiap ayat, nanti akan ada penutupan ayatnya itu misalnya wa mallahu bighafin amma ta'malun wallahu bikulli syai'in alim wallahu bikulli syai' wallahu bima ta'maluna basir dan seterusnya. Kita kupas satu atau dua ayat. Contoh, dulu itu ada cerita, ini ditampilkan oleh karya Syekh Ali As-Sorbuni Allah yarham yang baru wafat kemarin di kitab Syafat Tafasir di Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Itu pernah satu kejadian di masa itu. Pernah ada kejadian. Ketika lagi membacakan ayat itu, salah ucap. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu ghafurur rahim. Seketika orang yang mendengar, ini bukan orang yang alim. Dia orang yang punya rasa, ada rasa dengan Al-Qur'an yang sangat tinggi. Loh, enggak mungkin itu wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah menegakkan hukum orang yang mencuri akan dipotong tangannya, tiba-tiba Allah adalah yang pemaaf. Pemaaf kok memotong tangan? Enggak pas dong. Dicek ulang. Oh ya Allah azizun hakim. Nah, itu baru tepat. Azizun ghalibun ala amri. Allah yang menang dengan aturannya, hakimun yang bijaksana. Jadi orang mencuri dipotong tangannya ada bentuk hukum Allah yang enggak bisa ditawar. Itu ada kebijaksanaan Allah, sangat bijaksana, karena semakin banyak orang yang dipotong karena pencurian, maka semakin mengurangi orang yang mencuri dan berlaku untuk hukum yang lain. Ini azizun hakim, berarti mengenalkan bahwa Allah punya sifat ghalibun ala amri, azizun tegas, hakimun bijaksana. Ada yang urusannya kalau urusan akhirat maklum ya, karena urusan akhirat Allah itu adalah tujuan akhir bagi kita. Tapi di dunia ada penting. Kalau pengen untuk surga berarti di dunia kudu ngamal. Nah, gak pengen untuk surga, pengen neraka ya silahkan, terserah. Iki ada urusan sing weteng tok, artinya sampean apa masalah apa? Mongan mangan. Di ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hei orang-orang yang beriman, ketika kalian ada akad utang piutang maka catat saja. Iku urusan utang piutang mangan sampai ke bawah itu adalah urusan duniawi. Ketika ada perbedaan di kasus hukum di meja hijau, fastashidu syahidaini min rijalikum al-ayah. Semua urusan dunia. Tapi apa yang dikenalkan Allah? Wallahu bikulli syai'in alim. Akhir ayatnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Berarti umpamane, karena tadi ada catatan ya, utang piutang. Misalnya contoh dalam ayat itu ada utang piutang. Nek utang piutang itu carilah ada katib penulisnya yang siap mengutangi. Si A, misalnya Ella, Mira, dan Humaidah. Sing utang Mira, Mbak Ella, aku utang Mbak Humaidah 50.000. Catet Ella. Tadi ngembilin ila ajalin musamman. Jadi Mbak Mira engkau dibayar pada tanggal sekian. Nah, pembayarannya. Seandainya itu was jelas apa namanya? Saling jujur sama sekali. Umpamane ana kong kali kong. Contoh ngene. Wis utang 50.000 nang ngene bahi, nang ngene bahi, baru catat Ela. Mbak Ela catat 20.000 Mbak ya. Kok 20.000 paronan sampai 12,5. Wah, ning pengadilan ngomong ngene. Ning pengadilan nek ternyata utangnya cuman 20.000. Ning pengadilan dul. Saya sebagai katibnya bersaksi bahwa Mbak Mira utang ning ngene Mbak bahi cuman 25.000. Hukum pengadilan menang Mira karena ada penulis menyebutkan utangnya
20.000. Pengadilan menang di menang sing Mira. Atau diwalik. Mbak Ela carut 100.000 Mbak Mira. Nang pengadilan utangi Mira 100.000. Sing menang sapa? Bayi, karena ada penulis yang mengatakan catatannya 100.000. Tapi bagaimanapun dengan kesalahan itu, kong kali kong dalam kesalahan, kong kali kong dalam kriminal, Allah wallahu bikulli syai'in alim. Oh, Allah tahu yang benar mana, yang salah mana. Padahal urusan apa? Urusan perut, tapi tetap Allah juga memposisikan mau itu urusan duniawi, mau itu urusan akhirat, Allah itu juga hadir mengenalkan zatnya seperti apa. Nanti kalau urusan yang sifatnya untuk menunjang, menambah dan segala macamnya, tambahan-tambahan, Allah mengenalkan wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim mana asmaul husna apa enggak? Enggak ono. 99 asmaul husna tidak menyebutkan wallahu dzul fadlil azim, tapi itu juga sifatnya Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alimun macam-macam, alimun bidzatis sudur, alimun bima ta'malun dan segala macamnya. Nah, ini apa? Kita ngaji Al-Qur'an apa tanpa urung paham aja, saya bilang urung paham aja sudah berpahala. Minimal 10. Bayangkan nek iku paham. Maka heran kalau Al-Qur'an mau dianan, Al-Qur'an itu adalah menekankan bagi setiap orang yang berpikir, menekankan bagi setiap orang yang punya akal, menekankan bagi setiap orang yang bertakwa. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Berarti memang yang dituju adalah orang-orang yang mau berpikir, mau mengangan-angan, mau menganalisa. Maka beruntung sekali kita yang ditakdirkan Allah bisa bergandengan dengan Al-Qur'an. Pokoknya kudu seneng ya, bisa ngaji Al-Qur'an kudu seneng, bangga. Pokoknya bentuk syukur kita yaitu jaga Al-Qur'an. Al-babus sadis. Wallahu a'lam, urung sek lah cah. Utai bab nomor 6 fi fadhaili ba'di suwar wal ayati iku ing dalem keutamaane sebagiane beberapa surat al ayati lan beberapa ayat wa hikayatin lan beberapa cerita. Tata'alaku kang berhubungan apa fadhail apa kang tata'alaku kang berhubungan apa hikayat bisiriha kelawan rahasiane suar ya, tata'alaku berhubungan apa suar bisiriha kelawan rahasiane suar surat wa fadilatiha lan utamane surat wa hikmatiha lan hikmah surat. Akhraja ngetokno sapa Abdullah bin Ahmad an Ibnu Abbas. Abdullah bin Ahmad bin Ibn Abbas putune Sayyidina Abbas, berarti pernah berarti ponakane Kanjeng Nabi Muhammad. Salah ya. Oke, sing misal Abdullah bin Abbas itu misal Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Abdullah bin Ahmad beda, enggak ada kaitannya. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, kata Ibnu Abbas itu berarti apa? Abdullah bin Abbas namanya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi ta'dilu bi sulusayil Qur'an. Utawi kawitane kitab, kawitane Al-Qur'an ku ta'dilu bandingi apa Fatihah bi sulusayil Qur'an kelawan 2/3 Qur'an. Fatihahnya kitab itu sebanding dengan 20 juz. Nek mau baca Fatihah ta cah, 20 juz sehatang. 20 juz pentel Fatihah ping loro susuk 30 juz. Wah, nyorong iki. Ojo kok ganjaran langsung ganjaran kan 2/3 Al-Qur'an maca ping loro susuk 10 juz. Wah, aja ngono. Artinya secara makna fadilahnya iya besar sekali, tapi dibuat mindsetnya dibuat kalau baca sekali aja mendapatkan pahala sulusayil Quran. Bagaimana kalau membaca lebih banyak? Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bayangno tambah kaya apa ngono lho. Mindsetnya dibuat gitu, jangan dibalik. Kaya cah saiki, aku mau cari khaswa ping 3. Mindsetnya diubah. Menurut Sayyidina Ali. Jadi cerita ngene. Sayyidina Ali dulu nanti juga mungkin juga ada. Sayyidina Ali ketika itu ada masalah apa? Ada cerita itu bahwa suratul Ikhlas itu apa?
ta'dilu sulus Al-Qur'an. Satu surat Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, 3 juz. Baca Al-Ikhlas ping 3 apa? Khatam. Pernah terjadi bahwa Sayyidina Ali, lho kenapa malah kok gak khataman ben kok sahabat ini? Aku maca Al-Ikhlas ping 3. Itu jangan samakan kita dengan Sayyidina Ali dong. Kita iku sapa? Remukan rengginang wis luwih apik kok. Yo kudune yo diubah mindsetnya, kalau baca Al-Ikhlas 3 kali aja apa sebanding dengan 30 juz, gimana ya nek aku maca mulai dari Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran seterusnya, mindsetnya kayak gitu. Jangan ditarik ke belakang, akhirnya menjadi golongan para rebahan. Saya rebahan dan Fatihah, Al-Ikhlas lumayan. Fatihah ping sepisan Sulusail Quran, Ikhlas pisan 30 juz. Wah, kelompok rebahan namanya. Apa? Cara berpikirnya diubah. Kalau Fatihah sekali saja bisa sebanding 20 juz, gimana kalau bacanya Fatihah dan seterusnya? Gitu. Nah, arahnya gitu arahnya. Wa Ahmad wa Tirmidzi lan ngetokno hadis sapa Ahmad lan Tirmidzi an Abi Hurairah ta sang Abu Hurairah waladzi nafsi biadi waladzi demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun biadi iku di bawah kekuasaane Alladzi biadi iku kelawak ing dalem kekuasaane Alladzi tegese Allah ma anzala fil Qur'ani wala fil Zaburi wala fil Injil wala fil Furqani mislaha ma anzala ora nurunna sapa Allah fil Qur'ani dalam Al-Qur'an wala fil Zabur dalam Zabur wala fil Injil dalam Injil wala fil Furqan dalam Al-Furqan. Furqan apa? Taurat. Ya, walaqad ataina Musa kitab wal Furqana disebutkan juga Furqan. Taurat mitlaha ing sepadane Fatihah. Kata Kanjeng dari riwayat Abu Hurairah waladzi nafsi biadi demi zat yang nyawa saya ada di kekuasaannya, di genggamannya. Allah tidak pernah menurunkan ayat yang di dalam Al-Qur'an, Zabur, Injil ataupun di dalam Taurat yang seperti Fatihah. Yakni ngersakno sapa Kanjeng Nabi Ummul Qur'ani ing Ummul Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Jangan angger ummu iku dianggap ibu induk. Makanya nek aku seneng mengikuti seneng tafsir Mbah Maimun ketika banyak ulama mengatakan Kanjeng Nabi ku ummi. Ummi ku artinya apa? Tidak mampu menulis, tidak bisa membaca. Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi Mbah Maimun tafsirnya beda. Ummi itu adalah induk. Jadi Nabi Muhammad adalah induknya segala perkara. Ya, enak toh? Jadi kita untuk bagaimana tanggapan Anda Kanjeng Nabi Muhammad tentang ummi? Serentak pasti yang kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ummi versi Mbah Mun, Kanjeng Nabi adalah induk. Ummul Quran, induk Al-Quran. Ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadzunnun. Iya, ummiyun dulu adalah orang-orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Tapi umminya Kanjeng Nabi, enggak semua ummi itu apa? Enggak semua ummi apa? Tidak mampu membaca. Ada ummi yang artinya adalah induk, seperti Fatihah Ummul Quran. Kanjeng Nabi ya sama, ummu kulli syai', induknya segala sesuatu. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Nek gak ono sampean, enggak karenamu Muhammad, kalau enggak karenamu Muhammad, lama khalaqtul aflaq. Enggak mungkin saya ciptakan segala isi macam bumi ini. Dunia ini enggak akan diciptakan Allah. Berarti apa? Nabi Muhammad adalah ummu kulli syai', induknya segala sesuatu. Nek gak ono Kanjeng Nabi, gak ono donya sak isine. Nah, itu aku senangnya salah satu pentafsir Mbah Maimun yang yang paling di antara berbeda dari ulama lain, yang paling saya sukai adalah ini, yang di antaranya itu. Kanjeng Nabi ku ummu kulli syai', induknya segala sesuatu. Wa annaha lan sak temene Fatihah as-sab'ul matsani iku ana 7 ayat kang di bulan baleni.
ing dalam salat. Wal Qur'anul azim lan Al-Qur'an azim. Sab'al matsani wal Qur'an azim. Wa Ahmad dan Ahmad an Abi Umamah sang Abi Umamah. Riwayat sang Abu Umamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Maca sahabi Al-Qur'an fa innahu mongko krana fa ejeng taklil fa innahu krana temen Al-Qur'an ya'ti ku bakal teka Al-Qur'an yaumil qiyamah ing dina kiamat syafi'an teka hale nyafaati nulungi li ashabi maring wong kang ngonconi Al-Qur'an ing dalem donya maksude iqra'u jadi baca terus Al-Qur'an ya selalu saya sampaikan terus baca terus Al-Qur'an semampunya enggak usah ngoyo-ngoyo semampunya mampunya berapa dibaca kita di dunia hanya sementara nanti di akhirat selamanya dan Al-Qur'an akan menemani siapapun yang menemaninya di dunia selamanya sampai diantarkan ke surga. Iqra'u maca sira kabeh Az-Zahrawaini ing surat kang dari kata Zahra yang apa? Yang indah, ing surat loro kang indah, kang apik, kang mencorong, dua surat yang sangat sangat apik. Al-Baqarah ing surat Baqarah wa Ala Imran Al-Imran. Fa innahuma mongko krana temene Baqarah Al-Imran atau Zahrawain ya tiyane ku bakal teka apa Zahrawain ka annahuma kaya temene Zahrawain ku matani mendung loro au batani utawa apa ya ngedang-dangi ku bawasane apa ngedang-dangi paham tak gak ngedang-dangi sampean kepanasan terus didang-dangi apa basane neh ngedang-dangi basane ana apa basane wong tanggung apa L ngedang-dangi ya anjing ngedang-dangi kok ya apa hi ngedang-dangi panasan terus ben gak kepanasan lho ya daripada kok kayak permen belang-belang apa jenenge diapakno niki ben gak kepanasan diapakno didang-dangi lah ben gak kepanasan terus sampean dialing-alingi ketemu akhirnya kan au batane utawa ngaling-alingi karone au ka annahuma utawa kaya satune Zahrawan iku firqani golongan loro min tairin saking beburungan burung-burung sawaf fae sing tasdid min tairi sawafin menawa saing burung sawafin kang gelar suwiwine kok gelar apa istilah iki apa iki mengepakkan kedua sayapnya itu bahasa puitis. Basa Jawane ngono lho. Aku apa? Mengembangkan kedua sayap itu padha bahasa tulisan. Basa Jawane gak ngerti. Masa apa benggangno siwine masa gelar kan identik ning ngisor. Gak roh. Masa gak sing ngerti cah masyaallah wong Jawa gak sing ngerti kabeh. Iki wong Jawa kabeh lah. Ya Allah ya Rabbi. Jenenge apa cah ngono iku? Ngepakno siwine. Sawafen kang mengepakkan kedua siwinya. Apa jenenge gak ono sing ngerti? Terjemahkan Jawane dhewe ya. Aku dhewe gak ngerti Jawane. Artinya mengembangkan kedua sayapnya.
tuhajani kang dadi hujjah apa Zahrawan an ashabiha ima saking wong kang atas nama, bahasanya terjemahannya an ashabima ku atas nama, sebagai hujjah atas nama atau menguatkan saking wong kang duweni Zahrawan atene nganti Zahrawan. Dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, karena nanti kelak di hari kiamat keduanya akan menjelma seperti mendung. Karena ning mahsyar itu kan panasnya apa amit-amit. Kita bayangkan saja nanti di mahsyar itu banyak riwayat mengatakan bainana wa baina syamsi apa? Sak jengkal, ya. Nah itu nek umpamane sejengkal ini masih ditutupi set. Oh, aling-alingan enak ta. Artinya ada seperti mendung. Mendungan sangat panas, entar-entar, sangat panasnya sangat terik. Tapi begitu mendung datanglah hujan, panas yang asalnya benar-benar terik menjadi seger sekali. Ya, Zahrawan. Dibaca Al-Baqarah, Ali Imran. Selain itu ada hadis sahih juga. Al-Baqarah itu satu surat yang paling untuk menangkal sihir, ya. Jadi misalnya omah yang kita ada hal semacam itu kan agak seneng. Iblis-iblis sembilan saharoh itu gak kuat nembus dengan Baqarah. Wallahu alam kenapa. Itu adalah satu fadilahnya surat Al-Baqarah. Iqra'u maca surat Al-Baqarah ing surat Baqarah fa inna akhdaha iku barakatun. Mongko krana temene Al-Baqarah iku barakatun barokah. Watar kahalan ninggal Baqarah iku hasratun rugi. Wala yastatiwan ora mampu ha ing Baqarah, ha ing surat Al-Baqaratu apa wong sing nganggur. Barokah tenan Baqarah itu. Ayo baca terus Al-Qur'an ya. Sekali baca terjemahan ya. Sekali terus kita lagi nganggur, aduh pegel terus aku cah ya Allah, wis terus plojus tak maca terjemahane. Umpamane ya, aku husnudane ngono soalé. Kita rungono kok angger masyaallah sedhen terus ramen alhamdulillah. Kita wis 10 juz iki. Nah, kita pengen istirahat, aduh pusing tak maca terjemahane. Saya maca terjemahan. Jadi biar terjemahan yang sudah disepakati ya, ulama, terjemahannya sedikit membantu lumayan. Tapi Al-Qur'an itu tadi kemarin Al-Qur'an itu hanya turun dengan bahasa Arab. Ada memang Arab kan macam-macam ya. Ada Arab Mesir dan yang lain. Seperti Qibti, ada bilughatil Qibtiyah, itu Arab juga, tapi Arab Mesir kuno, ya. Itu Arab. Karena apa? Karena rasanya beda, nganggo bahasa Arab itu beda. Sampai ngaji nganggo bahasa Indonesia beda. Sampai pernah melu acara resmi negara. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Karim Doktor bla 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 bla. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bermaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha. Mesti ngono ya. Tahu ya, tahu paling kan nonton TV ya. Rasanya kan tetep enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetap enak nek maca Arab ya. Karena ini rasa, tentang rasa. Makanya kenapa Al-Qur'an itu apa? Untuk ben cedak ben pengen ben roh rasane enake. Contoh umpamane. Sampean tahu iki. Mbak lagi maca surat apa? Surat sapi biasa. Enak tak gak ning kuping? Enggak enak, dirasa itu enggak enak. Padahal yo bahasa Arab Al-Baqarah. Iya tak gak? Agak enak lah. Ini soal rasa, Al-Qur'an itu ada rasanya. Dengan apapun yuk mau terjemah dibaca untuk
untuk membantu pemahaman, tapi baca Al-Quran dengan bahasa Arab karena ada rasa di dalamnya. Meskipun contoh misalkan surat apa lagi, Mbak lagi baca surat apa? Surat hidangan Al-Maidah. Maksudnya Mbak, iya kan Al-Maidah hidangan. Nggak bisa, maka kalau sudah Arab, kalau sudah berbahasa Arab paketan yang mana dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diganti-ganti. Kalau ada orang ada di luar sana yang sampai ono salat yang Allah Maha Besar. Wa'adzan Allahu Akbar diganti. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, enggak enak. Ada rasa. Kalau sudah paketan bahasa Arab itu jangan diganti-ganti. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Ya gak enak. Mana kalau sudah paketan bahasa Arab. Bahasa Arab ngaji nih. Beda nek memang sudah enggak paketan, berdoalah kepada Allah. Sama berdoa ya Allah, berikanlah api sedih itu karena sudah rasa. Nah, sifatnya bukan paketan. Berdoa kepada Allah sampai tengah dalu. Nek nganggo bahasa Arab gak apa, nggo ya Allah, kula nyuwun ya Allah paring anu ngeten. Luwih krasa. Karena mendekat dengan Allah itu harus dengan rasa. Al-Qur'an itu mengaktifkan rasa. Jadi feel-nya itu apa? Feel good. Ya. Rasanya itu enak. Ini senajan gak paham itu apa? Enak. Padahal pernah gak mikir bahwa sampai dikasih surat Al-Baqarah, surat sapi kan enggak? Padahal tahu bahwa Baqarah itu artinya sapi. Surat apa enggak? Surat semut, An-Naml. Kalau di semut, tapi nih An-Naml itu enggak tahu kenapa rasanya berbeda. Padahal mau diartikan Naml dengan semut bentuknya sama. Baqarah dengan sapi bentuknya sama. Dan masih sekian banyak nama-nama surat yang lain. Tapi kenapa? Ada rasa yang berbeda. Makanya itulah kenapa Al-Quran itu yang tidak mungkin ada di tempat lain, tidak mungkin ada di yang lain adalah Al-Quran. Karena Al-Quran apa mau? Ada petunjuk, ada rasa, Al-Quran menenangkan dan segala macamnya. Enggak heran bahwa ini adalah jaminan atau yang paling mempercepat, paling yang mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena rasane. Guys, maca Al-Quran. Enak. Wal Baihaqi lan ana ngetono hadis sapa Al Baihaqi anis sol man qara'a surat Al-Baqarah sapa wong sing maca surat Al-Baqarah tuja bitajin bakal dipasang di nggoni sapa man bitajin kelawan kuluk basa Jawane mahkota fil jannati ing dalem swarga wa ibnu Murdaweh wa Syairazi wa akhraja ibnu Murdaweh wa Syairazi Ani bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud a'zamu ayatin utawi agung-agungnya ayat fi kitabillah ing dalam kitab Allah iku ayatul kursi, ayat kursi. Paling agung adalah ayat kursi. Wa a'dalu ayatin utawi adil-adile ayat fil Qur'an dalam Al-Qur'an ku innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa sawa. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa adalu ayatin utawi adil-adile ayat fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an iku ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani ila akhiriha maring akhir ayat. Wa akhwafu ayatin utawi luweh meden-meden ini ayat yang mengerikan fil Qur'an dan Al-Qur'an ku fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi zarrah Allah bakal melihat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan keburukan sekecil biji zarrah, biji sawi, Allah pun juga melihat. Ini juga Masya Allah.
Wa arjayatin utawi ayat kang bisa diarep-arep fil Quran dan Al-Quran iku qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat paling menenangkan, arja itu paling menenangkan adalah qul ngucap sira Muhammad ya ibadi he kala ingsun. Alladzina kang asrafu kang wis nglewati wates ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina orang-orang yang sudah kelewat batas artinya melakukan dosa dan segala macamnya, melakukan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu ojo putus asa sil kabeh min rahmatillahi sang rahmati Allah. Ya panjang keterangannya kayak tadi pas kuliah 7 menit kultum bar apa? Tarawih ibu-ibu itu la taqnatu min rahmatillah. Wal hakim wa akhrajal hakim an Abi Dzar diriwayat sang Abu Dzar innallaha khatama surat Al-Baqarah satana Allah khatama iku ngakhiri sapa Allah surat Al-Baqarah bi ayatin kanat loro aqbani hima paring sapa Allah ni ingsun hima ing iya ayaten min kanzi saking gedunge Allah artinya dari simpanannya Allah alladzi kang tahtal arsy kang ing dalem ngisore arsy fata'allamu mongko belajar sira kabeh hunna ing ayatain wa alimu lan ngajar sira kabeh hunna ing ayatain nisaakum ing wadone sira kabeh wa abnaakum lan anak-anake sira kabeh fa innaha mongko sak temene fainahuma saja ya. Ini mungkin banyak teks yang karena memang kemarin kita pikir juga sing ngetik kayaknya banyak yang akeh sing salah ya ketika ini. Sing enak ya tak fata'alamuhuma wa alimuhuma nisaakum wa abnaakum fainahuma salatun wa qiraatun. Fainaha teman-teman ayat iku salatun rahmat ta'zim wa qiraatun lan bacaan artinya Quran. Qiraah wa du'anun du'a. Akhir surat Baqarah loro iku ya. Wadarimi an Utsman bin Affan radhiyallahu an mangqara akhir Al-Imran sapa wonge mante sapa wonge qara iku gelem maca man akhir Al-Imran ing akhir surat Al-Imran fi lailatin ing dalem dalu kataba mongko kutiba mongko dicatet lahu kedue man qiyamul lailatin apa jumeneng dalu. Akhir surat Al-Imran apa fastajaba lahu rabbuhu ya nah itu nah akhir ayat ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu mosok iku tok macane ya ora le paling gak seprapate le sithik men nek misale mung ayat sahalaman. Mulane ku inna fi dzalika la'ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa malil zalimina min al-ayah sampai ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Anis sol asol mangqara atal kursi sapa wong semaca kursi dabbara dubura kulisaten ing dalem sawuse saben-saben salat maktubaten kang diwajibno wong sing maca ayat kursi setelah salat maktubah lam yamna mongko ora bakal nyegahu ing man min dukhulil jannati sange mlebu swarga illal ayyamu ta kejaba yen to mati sapa man. Nek bar salat aja ali maca ayat kursi karena enggak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga. Wa an Abi Umamah lan saking Abu Umamah mangkara al ayataini min akhir Al-Baqarah sapa wonge sing maca ayat loro min akhiril Baqarah saking akhir Al-Baqarah. Fi lailatin ing dalam siji dalu kafatahu mongko bakal nyukupi apa ayatan hu ing wong. Bae nek setiap dalu maca
Apa ayatnya? Dua ayat akhir itu lillahi amanar rasulu bima unzila min rabbi wal mu'minun kun amana billahi al ayah sampai selesai. Itu apa? Dua ayat. Ana sing nyebutno lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, mulai iku 3 ayat. Ani bin Mas'udin sang Abdul Mas'ud mangkara suratan allati yuzkaru fiha al-Imran, sapa wong sing maca surat allati kang yuzkaru disebutno fiha ing dalem surat al-Imran apa keluargane Imran yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat sholat mongko paring donga paring rahmat, maksudnya sapa Allah alaihi ing atase man wa malaikatan lan malaikate Allah hatta tahjaba sing ngaling-aling apa syamsu srengenge. Nek Jumat maca surat Al-Imran. Ani bin Abbas mongko asal kafi sapa wong sing maca surat kafi fi yaumil Jumat ing dalem dina Jumat doa mongko bakal madangi apa sapa Allah lahu kedue man minan nuri sanging cahaya ma bainal Jumatene ing dalem antarane mak ing dina bainal Jumatene ing antara Jumat loro. Nek Jumat jali maca surat kafi. Iki adalah skincare. Ya doa lahu min nurihi minan nur, langsung glowing. Glowingnya tapi gak mesti ketok, glowingnya dirahasiakan Allah. Jadi hal-hal yang sifatnya fadilah itu tidak semua langsung diperlihatkan Allah. Ya, minat takolen gak ngerti. Takolen itu siapa? Jin dan manusia. Jadi yang sifatnya fadilah itu nggak bakal diperlihatkan secara utuh. Contohnya mangkoro asal al-kafi ado alahum minan nur ma bainal Jumatain. Barang siapa membaca surat kafi di hari Jumat, maka Allah bakal memberikan cahaya pada seseorang itu antara dua Jumat. Nggak mungkin langsung diketokno. Tiba-tiba sehari Jumat sampai maca tengah wengi malam Jumat itu langsung wajah bersinar. Ya seperti 10 tahun lebih muda, one age miracle. Enggak gitu Allah, tapi itu ditutup dari pandangan mata kita sebagai manusia dan jin. Karena menguji tenan taga ketika punya fadilah seperti ini itu apa? Akan saling berebutan. Yang sifatnya fadilah itu selalu disebutkan dengan rahasia. Pokoknya selalu dirahasiakan, hanya dikasih kisi-kisi bocoran sedikit. Contohnya pas jamaah bocah akeh sebelah kiri masih plong tinggu pelayanan baru iso. Padahal law ya'lamuna ma fi safil awal lastabaqu. Seandainya setiap orang mukmin tahu fadilahnya yang di barisan pertama, pasti oyo-oyoan. Tapi kan gak dibongkar ben cuman dikasih kisi-kisi, cuma dikasih bocoran. Neng barisan pertama jamaah itu fadilahnya luar biasa. Mikrofone full api rapi, melengak set kiri. Tenggo bal-balan saya iso. Ya itu, pokoknya yang sifatnya fadilah itu tidak akan pernah dibuka secara mata telanjang. Setiap orang tahu ya. Kok contohnya iki langsung tiba-tiba sangan baca Al-Kahfi langsung wah, jadinya adu ala nur. Mas tak maca Al-Kahfi. Mbak sudah bersinar apa belum, Mbak? Ora, dhewe bersinar iku cuma iklan TV. Abadnya orang aku mau sholat Al-Kahfi ternyata mukaku wajahku juga enggak bersinar, masih sama aja kok ngene. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu pemahamannya nggih. Tapi artinya adu alahum nar ma bainal jum'atain apa? Ada adu alahum minan nur. Ada cahaya, itu artinya dijaga. Artinya apa? Ora kok langsung tiba-tiba langsung apa? Bercahaya seiku. Tapi di mata Allah sangat bercahaya. Sing gak weruh iku apa? Menungso mbekan jin. Karena memang manusia dan jin itu matanya ditutup mbekan pangeran. Hijabnya hanya orang tertentu. Hanya orang tertentu. Yang memang dibukakan hijabnya mbekan Allah, walah langsung apa bener-bener budak. Mungkin banyak cerita ulama-ulama toh yang sampai contoh yang dibuka hijab adalah cerita paling viral di masanya dan dibuka di mana-mana. Imam Hanafi, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i itu beda. Nah Imam Syafi'i wudhu ning kene cawukan. Artinya apa? Ning seding biar-biar.
Mengkene bekas wudu apa? Barokah banyune ya, sing dienggo obat sak macam-macam ya. Nek Imam Hanafi enggak wudu apa niki padusan, artinya apa? Yang mengalir. Yang mengalir. Bisa keran atau yang lain. Gede karo pete gendong. Yang mengalir. Karena Imam Hanafi itu matanya hijabnya dibuka ben Allah. Melihat bekas air wudu setiap mukmin itu ada yang rontok dosa-dosane dan berubah wujud menjadi seperti darah. Akhirnya Imam Hanafi itu nek wudu sunahe ning ngene banyu sing mancur. Lah karena Imam Hanafi matanya di hijab socone dibuka hijab ben Allah iso ndelok iku. Nek Imam Syafi'i enggak karena memang hadisnya menyebutkan bahwa bekas air wudu itu apa? Barokah. Akhirnya sing netes-netes sing ngene banyu sedhing iku ya apa? Barokah. Tapi aja langsung ngomong gelo kok banyu sedhing lho. Sedhing monggo adus monggo mbah barang kok di masjid ngono iku lho ya. Sing mang dienggo wudu tok. Saiki masjid itu jarang sing sedhing ngono ya. Wuduke nganggo keran ya. Padahal iku sedhing sing iku barokah masjid Sidorejo wis malah ilang kabeh padahal biyen niku gedene sing gawe kiai-kiai mbiyen. Mah barokah banyak dienggo obat. Meneh Masjid Sedan. Masjid saya masjid kalau sing sedingan. Rata apa? Keran. Alasannya apa? Ngirit banyu ya saja luwih ngirit banyu nek sedingan lah ya. Ngirit biar jebul paling sing kurang sak ember, rong ember ngono wae. Nah iku pure. Tangan ning kene kono isih mancur banyune lunga. Eman-eman. Padahal apa? Ya saya mungkin dene wis rondo beralih mazhab. Wong Indonesia kadang ancen jane mazhab Syafi'i tapi apa? Melu-melu mazhab liya. Kadang jane Ahlussunnah tapi melune ora liya. Ya. Contohnya Indonesia ngono kuwi senengane. Imam Syafi'i hukum nikah apa? Hukum nikah apa Imam Syafi'i? Wajib. Tapi kenapa saya bilang santri Indonesia milih berhijab dok? Kan di madhab lain itu nggak wajib. Nah, saja itu Syafi'i tak madhab liane. Indonesia itu pokoknya lucu. Wis ngono iku alhamdulillah saya jilbaban alhamdulillah mbek niku panpel lah. Engko lek gak payu Wardah. Aduh, wis bae apa? Memang disayangkan masjid-masjid yang sing maune apa? Ana sedingan niku lho ya disayangkan ya. Mah ganti keran wis kowe ya, nek wudu ya kowe seding. Nek bar wudu kok aja langsung dilapi. Bar wudu langsung nggo anduk dilapi. Engko nek iku nembe kok badhe ngangge iki-ikinan bendang kering apa langsung ikunan. Wis ngono ya. Bar wudu plek-plek. Nek pas lunga bar wudu wis teles salate karena salat ala kereta. Saya teles lapis ya nanggung ini tempel buru benteng wadane bar ngono telesan mari menjamur. Nah itu dibiasakan percaya bahwa air wudu ayat-ayat Al-Qur'an itu juga bagian dari perawatan. Alhamdulillah aku iki the real story, true story. Aku biyen aku punya muka yang Masya Allah menakutkan sekali. Terus akhirnya saya memilih untuk tidak pakai obat apapun. Setahun full, cuman gak nggo sabun nggo apa. Alhamdulillah sekarang sudah bersih. Kalau misalnya jadi iklan pembersih wis cocok. Kalau sing endorse mari. Artinya apa? Enggak semua obat kulit itu dihadirkan dari obat-obatan, bisa dari cara lain. Air itu adalah obat. Air itu juga obat. Meneh banyune banyu suwukan banyu wudu. Meneh banyune banyu yang lain. Biyen tapi kan critane biyen itu karena wis bosen nganggo iki obat iki diapakno ya wis gak usah sabun-sabunan wis akhirnya kileng-kileng ngono iku saking umpamane dikerok iku kotorane langsung dienggo kuliti iso. Tapi alhamdulillah di jalannya waras ya. Jadi ya bukan waktu itu tidak ada wah nganggo air wudu enggak. Cuman sekarang mungkin iki sing saiki tak yakini oh mbiyen aku waras itu gara-gara wudu ketoke ngono. Ora karena liyane.
Karena nyatane gak nganggo sabun apa-apa, meneh nganggo sabun sing larang-larang, sabun kodhok ya ora. Iku setahun tapi setahun full. An Abi Sa'idin sang Abu Sa'id mangkol Ausyur. Dan di antara yang saya amalkan itu satu yang aman tapi nggak saya bongkar secara umum. Nah, akan saya bongkar yang private. Dianggap aku iki realnya loh ya. Real di mana-mana saya dianggap adik paling minimal adik Dawin lah. Angger wong ngareng-ngareng aku adik Dawin. Ana sing kebangetan jenenge adik Ami. Niku wau kula pun medhot casing kados sing maringi adik jenengan. Kados sing maringi kakak jenengan. Lho Dawin iki kakakku jare. Yo kepala 3 tapi masih punya penampilan 10 tahun lebih muda tanpa Pond's Age Miracle. Angger wong ngene kadang dene kakak Asima kebanget. Lho niku adike nggih. Astagfirullahaladzim. Iki anakku ngono. Oh kok kinten niku adike jenengan lho. Ya Allah ya Rabbi. Ada salah satu yang tapi nggak tak bongkar secara umum. Nah, pengen tahu rahasianya ada. Gula kopi masih murah. Nggak apa-apa lah, hampir kepala 4 tapi tampilan masih kepala 2. Saya kok 20 tahun, masih seusia kalian lah. Kita masih selevel usianya, masih sama-sama muda. Wan Abi tapi bapak-bapak. Wan Abi Sa'idin saking Abu Sa'id man qara al-usyur al-awakhir sapa wonge maca al-usyur al-awakhir ing 10 ayat terakhir min suratul kahfi saking surat kahfi usima min fitnatil dajjal. Usima mongko bakal direksa sapa man min fitnatil dajjal saking fitnah dajjal. Maca 10 ayat terakhir tentang di al-kahfi. Bayangno nek misalnya maca full al-kahfi. An Abi Darda sing Abu Darda mengqara salah ayatin sapa wong sing maca 3 ayat min awal kahfi sing ayat al-kahfi usima mongko dirasa min fitnah dajjal sing fitnah dajjal maca 3 ayat awal al-kahfi usima min fitnah dajjal terus sampean wah nek aku maca ning awal ayat tok wae lah enak alhamdulillahilladzi apa ayatnya alhamdulillah yuk gak harus ngapal. Soal agami gak harus ngapal. Iya saiki, cek saiki. Bayar ke. Gak harus ngapal. Masya Allah. Iya saiki deresan saiki, cek. 3 ayat guri, 10 ayat guri. Mulai apa? Apa? Iya, bar. Apa ya di hafalanku? Yuk gak roh terusane. Masya Allah. Bagus. Nah akhir ayat, 10 akhir ayat. Meneh awalnya bingung. Meneh 10 akhir ayat. Qala hadza. Terus yang awalnya. Masya Allah. Anzala. Bedakan Al-Furqan tabaraka alhamdulillazi anzal abdil. Kita bawa lam yaj'alahu aywajan. Al-Furqan alhamdulillazi tabaraku anzala ala abdil kitaba wa 3 ayat. Nek yang 10 mulai apa? Qala hadza rahmatu rabbi. Katanya perlu ihaki kita ya. Ngerti ihaki kita ya. Nek tes ana musabaqah hifdzul Quran. Jadi ana ihaki. Tesnya ihaki enak ketok ya. Jadi ihaki niku ikhtibar hifdzul Quran. Setane sak juz
Cek alam taro lantanalu lancar saya. Wama asobakum. Ono ihaki malah enak. Ya tesnya langsung sak jus ihaki. Acak depan belakang. Saya yakin tambah luancir tangane sampean. Siap ya? Alhamdulillah siap. Ya nanti dibuat jadwal. Ihaki besok Maya. Surat Al-Ikhlas. Yes, ini paling pertama. Ndi mau? Ya Allah ya Rabbi. An Abi Darda man qala astaghfi majma' ada lahum nur ma bainahu wa baina sabtil atiq lan antarane Sabtu kang kuno, Sabtu sebelumnya. An Abi Sa'id man qala Yasin wong sing maca surat Yasin kula lajeng jam sangat dalu ghufira lahu mongko di ngepura sapa lahu kedeman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu mangkara Yasin fi latin jam dalu asbah mongko isu-isuan sapa man maghfuron hale di ngepura lahu kedeman. Dalu maca Yasin isu di ngepura dosane. An Abi Ibnu Mas'ud mangkara Yasin marotan sekali saja membaca surat Yasin faka anna maqra Al-Qur'an mongko temene man maca faka anna maqra mongko kaya sak temene maca oleh maca sapa man Al-Qur'an marotan jam rong ambalan maca surat Yasin kaya Al-Qur'an rong khataman. An Abi Sa'id man qara'a Yasin marotan fakana maqal Qur'an asyra marotin ing 10 ambalan 10 kali khataman. An Abi Hurairah man qara'a Yasin ibtigha wajilah krana golek ridhone Allah ghufira lahu ma taqaddam ghufira mongko ngepro lahu kediman makane padha kabeh maupun dosa taqaddam dise pamamin dan bisa ing dosane man faqra'u mongko maca kabeh ing surat Yasin. Inda mautakum ing dalem ngarepe wong sing mati sakabeh. Wong sing mati-mati sing wis kapundhut dibacakan surat Yasin. An Maqol bin Yasar. Ono sing Maqil, ono sing Maqol. Mangqara'a Hamim Ad-Dukhan. Sapa sing maca surat Hamim Ad-Dukhan fi lailatin indam dalu asbah mengko isu-isuan sapa man yastaghfiru lahu sab'una yastaghfiru. Hale njaluk nang ngepro lahu kedeman sapa sabuna 70 sab'una alfi malakin sapa 70.000 malaikat 70.000 malaikat sapa 70.000 malaikat masyaallah. Qala sapa al-Habithi fi kitabil barokah mangqara Yasin arba'amatin ing patang ambalan la yafriqu bainaha ora mongko ora layak ora misah sapa man benahe dem antarane arba marot bikalamen kelawan omongan fi maudhi'in dalam sak panggonan nadhifin kang bersih kholen kang sepi sumakolan ngucap sapa man salatan ing telu subhanal munafis angkul madyun subhanal mufarrij angkul mahzun subhanaman amruhu bainal kaf wa nun subhanaman arada syai'an ayyakula hukum fayakun ya mufarrijal humum al ayah al du'a nuli ngucap sapa man salatan ing telu subhanal munafis maha suci orang yang baca surat Yasin 4 kali di antara satu khatam Yasin dengan Yasin selanjutnya tidak ada perbincangan apapun tapi diisi dengan doa subhanal munafis sampai selesai nanti. Apa yang dijanjikan? Dijanjikan niku qudiyat hajatuh, hajatnya kan terkabulkan. Maca surat Yasin ping 4 bar khatam Yasin maca doa iki. Hajatnya dikabulkan, tapi dibaca di tempat yang bersih, tempat yang sepi. Wah, kesempatan sampai nek dalu-dalu. Ya, ning dhuwur pojokan maca Yasin. Mojok madhep kiblat. Wis turu kabeh. Subhanallah wa suci Allah zat kang jembarake. Angkul madyun saking saben-saben utang. Oh, langsung ya Allah mumpung diutang maca Yasin ping 4. Semangat. Subhan mufarrij. Mau suci Allah zat kang bungahake yang membungahkan, yang menyenangkan. Angkul mahzun saking saben-saben perkara nyusahno. Kalian yang galau baca Yasin 4 kali. Subhanaman amruhu mau suci Allah, mau suci zat amruhu kang utawi perkarane Allah iku bainal kaf wanun antane kaf lan nun. Subhanaman aroda mau suci Allah aroda ngersakno sapa Allah syai'an suci ayakula ingin to ngendikan sapa Allah lahu maring syai' kun ngucap ing kun
fayakun nuli mongko wujud apa syai'. Masya Allah yang ketika menghendaki sesuatu tinggal ngendikan kun, jadilah, maka terjadi kun. Ya mufarijal humum. Ana satu riwayat ya farijal ham. Ana sing ya farijal ham ya hayy ya qayyum. Sing iki nganggo riwayat ya mufarijal humum. Zat kang menghilangkan rasa gundah. Sing membongkar menghilangkan rasa gundah ya hayy zat kang sugeng ya qayyum zat kang jumeneng sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi sholawat kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan Kanjeng Muhammad waf'ali kada waf'alan ake panjenengan limaring ingsun kada kok mungkene wa kada mungkene kudiat jawabane orang baca Yasin 4 kali setiap khatam baca subhanal munafis angkul majun subhanal mufarij angkul mahzun subhanaman amruhu bainal kafanun subhanaman idza arada syai'an ayyakul kun fayakun ya mufarijal humum ya hayy ya qayyum sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Nek gelem maca iku bar Yasin qudiyat hajatuhu mujarrab. Qudiyat mongko di sembadani ditekani hajatuhu apa hajate man. Kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Utawi iki donga mujarabun iku wis dijajal sudah terbukti 100% terbukti nek iklane ya. Kisatu rajul amina min adzabil kubur nek hatamane tanggal 20 iki tak terusno nek hatamane tanggal 20 wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.